Oke, di sini saya ingin mempelajari tentang persiapan bahan UAS, yaitu pertama adalah pengertian penelitian dan jenis penelitian. Oke, biarkan saya lanjutkan. Pengertian penelitian. Penelitian hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah yang untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang satu masalah. Pengetahuan diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Karakteristik penelitian ada 3. Yang pertama, tujuan penelitian. 2. Metode penelitian. Yang ketiga, hubungan antara penelitian dan ilmu. Tujuan penelitian ada 3 macam tujuan. Yang pertama yaitu penemuan yang berarti daya dari penelitian dimulai dari permasalahan sampai temuan atau kesimpulan penelitian adalah benar-benar baru dan belum pernah ada. Oke, next ke yang kedua yaitu pembuktian yang berarti masalah penelitian sampai hasilnya. Penelitian ini bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan. Jika dilakukan di tempat lain, maka waktu ini akan berbeda. Yang ketiga, pengembangan yang berarti tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut para ahli Babi 2004, cara ilmiah ini mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Oke, di sini saya akan jelaskan. Rasional itu adalah penelitian dilakukan dengan cara masuk akal dan semakin terjangkau penalaran atau logika manusia. Kalau untuk empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan fakta-fakta di lapangan yang dapat diuji pihak lain. Kalau sistematis, yaitu memiliki proses tertentu yang logis. Berikutnya yaitu hubungan penelitian dengan ilmu. Penelitian apa itu penelitian? Penelitian adalah suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian yang memenuhi kriteria tertentu yaitu rasional dan teruji. Pengetahuan dikatakan rasional jika disusun menggunakan pikiran dan pertimbangan yang logis dan masuk akal, sedangkan pengetahuan teruji disusun berdasarkan fakta atau fenomena. Penelitian merupakan penyelidikan sistematis terhadap masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah yang dikumpulnya baiknya bukti yang cukup representatif sebagai dasar yang menarik dari kesimpulan. Secara garis besar dapat disimpulkan ada 3, yaitu yang pertama menetapkan masalah penelitian, yang kedua melakukan analisis teoritis, yang ketiga adalah melakukan pengujian fakta. Oke, di sini ada contoh proses penelitian itu adanya di bidang permasalahan adalah pemasaran, pokok masalah adalah marketing mix, dan keputusan konsumen. Rumusan masalah jika ditanyakan yaitu bagaimana kondisi marketing mix di perusahaan X. X itu adalah angka 10. Bagaimana keputusan pembelian konsumen? Apakah terdapat pengaruh marketing mix secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian konsumen? Jika iya, ya. Pengkajian atau telah teori merupakan tahapan dengan tujuan menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar penjawab masalah atau pernyataan penelitian melalui literatur review. Tahapan diakhiri dengan penyusunan hipotesis yang merupakan jawaban masalah dan masih dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, penilaian fakta
yang masih relevan dan analisis data dengan teknik tertentu. Tahap paling akhir adalah menekan kesimpulan dapat berupa ada dua, yaitu yang pertama penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis. Kedua, pengungkapan fakta yang digunakan sebagai dasar menyusun teori atau hipotesis. Untuk cara memperoleh pengetahuan, yaitu ada 4. Yang pertama, pengalaman pribadi, modus operandi, penalaran deduktif dan induktif. Yang ketiga, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju yang hal khusus. Ini disebut juga sebagai silogisme dan digunakan untuk menguji suatu kesimpulan. Silogisme terdiri atas 3 argumen, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Contohnya premis mayor, contohnya yaitu semua makhluk hidup akan mati. Premis minor, contohnya manusia dalam makhluk hidup. Kesimpulan yaitu penutupan, contohnya adalah semua manusia akan mati. Penalaran induktif. Dalam penalaran induktif, pencarian fakta dimulai dengan observasi terhadap hal khusus atau fakta konkret untuk hal umum. Kesimpulan ini akan diproses melalui penalaran induktif, dipakai sebagai premis mayor dan penalaran induktif. Sintesis antara penalaran deduktif-induktif merupakan metode penelitian yang ilmiah. Di sini ada 3 macam klasifikasi penelitian, yaitu pertama pendekatan, metode, dan jenis konsep. Yang saya jelaskan, yang pertama pendekatan dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode, dia dibagi menjadi ada 4. Yang pertama, metode tindakan, eksperimen, studi kasus, dan survei. Jenis kontribusi dibagi menjadi 3 macam, yaitu dasar dan terapan, eksplanatori dan konfirmatori, deskripsi, eksperimen, dan kolerasi. Pendekatan dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif itu ada 3 macam saja, yaitu dari ilmu sosial, konsepnya peningkatan pemahaman terhadap sesuatu yang bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Menurut Branson et al. 2008. Kedua, sifatnya subjektif, berorientasi ke observasi tempat dikontrol dan secara umum tidak ada generalisasi. Menurut para ahli Blackster, Hackes, and Chaik 2006, dilakukan di bidang sistem informasi dengan metode penelitian seperti studi kasus dan survei, seperti kata studi kasus dan kata survei, yaitu berbasis pola alur induktif. Di sini ada gambar, yaitu pengamatan terhadap objek penelitian atau khusus, yaitu menghasilkan konsep atau teori baru atau umum. Berarti secara dihasilkan konsep atau teori baru. Untuk kuantitatif ada tiga, yaitu dari ilmu alam. Konsepnya bagaimana sesuatu dengan nama kerja akan dibangun penjelasan dari sesuatu. Sifatnya objektif, berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol, dan secara umum ada generalisasi. Menurut para ahli Baxter et al. 2006, menggunakan skala numerik berbasis pola alur, deduktif, dan induktif. Di sini ada gambar, yaitu ini contoh-contohnya. Kumpulkan teori umum, yaitu kita harus bisa hasilkan konsep, yang dimana selesai kita hasilkan konsep, yaitu saya masuk ke dalam rumuskan hipotesis atau khusus.
masuk ke pertemuan lagi, yaitu uji hipotesis. Kita langsung tarik saja, yaitu tarik kesimpulan atau umum. Pendekatan kategori berdasarkan pendekatan. Oke, di sini ada gambarnya, ada kuantitatif versus kualitatif, yang dimana kuantitatif itu berbagai diagram. Kalau kualitatif itu adalah gambar hati manusia. Kualitatif versus kualitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki asal mereka dalam ilmu alam, di mana perhatian ilmiah adalah dengan mencapai pemahaman tentang bagaimana sesuatu dibangun, atau bagaimana cara kerjanya. Pendekatan kualitatif memiliki akar dalam ilmu sosial, dan terutama berkaitan dengan peningkatan pemahaman kita tentang suatu daerah daripada menghasilkan penjelasan untuk itu. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk masuki ke dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan kuantitatif versus kualitatif. Di sini ada tabel keterangan kuantitatif dan kualitatif. Untuk keterangan jadi ada dibagi materi, ada 4, yaitu pertama data, tujuan, sampel, teknik pengumpulan data. Di sini jadi jelaskan antara satu persatu keterangan. Yang saya ingin jelaskan adalah data akan dimasuk ke kuantitatif. Data dibagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk angka, coding, hitungan atau bilangan ukuran, variabel yang dioperasionalkan. Untuk kualitatif, dia dijadikan bentuk deskripsi, dokumen pribadi, catatan observasi di lapangan, hasil foto, pernyataan dari masyarakat setempat. Kalau untuk tujuan, kita harus menguji teori, cara untuk membuat prediksi, memberikan gambaran statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Kita harus mengukuhkan fakta. Untuk kualitatif, dia mengembangkan konsep, pemahaman, teori dan kondisi di lapangan. Dia ada gambar pernyataan yang kompleks. Untuk sampel, kalau sampel kita kan seharusnya banyak dan luas, representatif, untuk terhadap variabel eksternal, ditentukan secara random, mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Untuk kualitatif, sedikit non representatif, dibentuk berdasarkan teori prinsip. Untuk teknik pengumpulan data, itu eksperimen. Kita harus punya survei, observasi atau wawancara terstruktur, satuan atau kumpulan data, observasi partisipatif, wawancara terbuka atau open-ended interview, kajian keanekaragaman dokumen dan artefak. Selanjutnya penelitian tindakan. Selanjutnya metode dibagi menjadi dua materi, yaitu penelitian tindakan dan eksperimen. Untuk terus selanjutnya studi kasus dan survei. Nah, kami baca saja ya. Objek yang diteliti, biarkan kita langsung skip. Ini adalah diagram batang. Kalau untuk warna-warni, yaitu kan ada warna emas atau warna merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian lingkaran antara objek kita sendiri, yaitu basic riset atau dasar, objek riset terapan.
Penelitian dasar versus penelitian terapan. Penelitian dasar atau fundamental bertujuan untuk menemukan menyusun prinsip-prinsip generalisasi dari teori. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan sangat praktis dalam batasan tertentu. Common method in computer science. Kalau common ini sama mirip kayak objek intuitif yang semalam saya jelaskan di materi selanjutnya. Kontribusi dan orisinalitas penelitian. Penelitian ada kegiatan yang bertujuan untuk membuat kontribusi asli terhadap pengetahuan menurut tahun 2009. Orisinalitas pada penelitian dibagi menjadi dua, yaitu orisinalitas pada metode pada masalah. Untuk metode memecahkan masalah orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode akan berbeda. Model penelitian yang kontribusi ada pada metode improvement. Kalau untuk masalah yaitu ada dua macam, yaitu memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Pada penelitian kontribusi ada pada penamaan masalah sebagai objek penelitian metode. Contoh kata kontribusi pada metode, kita harus bikin judul yang judulnya yaitu penerapan metode explicit untuk pemecah masalah, konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penelitian dasar bendungan. Kontribusi ini yaitu menerapkan metode explicit yang sebelumnya tidak pernah digunakan orang yang untuk memecahkan masalah, konvergensi prematur pada algoritma genetika. Kondisi itu penerapan algoritma genetika untuk penelitian dasar bendungan dalam 4 parameter. Kalau untuk kontribusi penelitian dasar bendungan dengan 4 parameter. Kebanyakan peneliti menggunakan 2 parameter. Contoh kontribusi pada masalah dan metode. Bikin judul, kita harus bikin judul yaitu menggunakan metode FGD untuk memecah masalah konvergensi dan mengatur pada algoritma genetika untuk penelitian dasar bendungan dengan 4 parameter. Untuk kontribusi dibagi menjadi 2 yaitu penerapan metode FGD untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Penelitian dasar bendungan sifatnya akan diambil sebagai 4 parameter. Contoh kontribusi cuma ada 3, yaitu penerapan algoritma penyelidikan penelitian dasar bendungan di Jakarta, di Surabaya, dan di Makassar. Banyak peneliti di Indonesia yang akan dijebak dengan peneliti tanpa kontribusi dan hanya mengganti objek tempat. Akhirnya kita akan kesulitan ketika harus publikasi ke jurnal internasional Index. Komparasi penelitian D3, D4 versus S1 versus S2, S3. Aspek itu dibagikan jadi 3, yaitu level kontribusi, bentuk, dan target. Kalau untuk level, tugas akhirnya akan dimasuki pengurusan kemampuan teknis, olah skripsi, penelitian teori, untuk tesis mengembangkan teori, disertasi penemuan teori baru. Kalau bentuk kontribusi, implementasi dan pengembangan, skripsi, implementasi dan pengembangan. Kalau tesis, perbaikan secara inkremental dan terus menerus. Disertasi sebagai substansial dan invention. Target publikasi, dia tidak punya tugas akhir D3, D4. Dia akan masuk ke skripsinya cuma adanya domestic conference, tesis international conference. Kalau untuk disertasi international journal. Oke, next D3 atau D4 dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan sistem farmasi rumah sakit sukanya sembuh apa katanya, sembuh di tubuhnya kah, atau di badannya kah, atau di giginya kah, supaya sehat sih ini.
Ini menurut saya ini adalah contoh kepribadian saya. Karakternya menguasai skill teknis, S1 sistem cerdas berbagai neural network untuk prediksi harga saham. Karakter yaitu menguji teori, ada software development. S2 atau S3 penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Karakter kita harus mengambil cuma mengembangkan teori saja atau berbagai metode, cuma ada kontribusi ke teori atau metode. Manapun memiliki kontribusi. Jika jawaban benar atau salah, kita harus jawab benar. Kalau salah, ya kita jawab salah. Yang pertama itu adalah yang salah itu adalah 1 dan 3. Penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Apakah benar atau salah? Itu jawabannya salah. Kenapa salah? Karena kita kan belum masuk pendaftaran sama sekali, karena kita belum sampai materi perhitungan, belum sama sekali kita diajari lah. Penerapan algoritma C4 dan 5 untuk pengetahuan kelulusan mahasiswa tepat waktu certifikasi sistemik FYZ. Oke, yang benar. Penerapan algoritma genetika berbasis gradient lokal strategi untuk menjadwalkan mata kuliah menurut yang sebelah sini dapat. Kalau yang di sebelah itu adalah dapat pustaka. Benar, pendapat saya ini jawabannya adalah benar. Penerapan algoritma C4.5 dengan perhitungan entropi berbasis metode ABC untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Jawabannya adalah true, itu benar. Penelitian yang kontribusi penelitian yang bisa menambah dengan jurnal internasional atau indeks. Oke, penelitian yang kontribusi nomor judul lah. Oke, yang pertama penerapan neural network prediksi bahasan pada proses ABC, salah. Pemilihan arsitektur jaringan pada neural network secara otomatis dengan menggunakan algoritma semut, benar. Ketiga, modifikasi perhitungan gen dan entropy untuk peningkatan akurasi pada algoritma C4.5, benar. Penerapan framework TOGAF untuk mengembangkan enterprise arsitektur pada organisasi ABC, salah. Penerapan framework TOGAF yang dimodifikasi untuk pengembangan enterprise arsitektur pada perusahaan skala kecil dan menengah. Penerapan COBIT untuk tata kelola organisasi ABC. Integrasi COBIT dan TOGAF untuk tata kelola organisasi ABC yang lebih komprehensif, benar. Penerapan algoritma genetika untuk menjadwalkan mata kuliah, yaitu studi kasus sistemik ABC, salah. Penelitian eksploratory untuk penelitian terhadap hal yang masih asing, di manakah peneliti tidak familiar dengan masalah yang diteliti. Jika biasanya penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi orang-orang berdasar ciri sosiologi dan perannya dalam masyarakat, kemudian konsep yang sudah dibuat dikembangkan dan direvisi apa yang diteliti sesuai dengan hasil yang didapat. Untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel, penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar, mengapa? Mengapa itu jawabnya adalah karena. Penelitian untuk menguji teori sudah ada dengan tujuan untuk mencari jawaban teori tersebut. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambar lengkap mengenai setting sosial atau pengetahuan sosial atau menjelaskan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan jalannya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unik yang diteliti antara fenomena yang akan diuji. Penelitian korelasi.
penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Menurut para ahli, Painkel dan Wallen 2008, adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan disebut dengan korelasi. Menurut para ahli, N.C. Milan dan Schumacher dalam Syamsuddin dan Pismaya 2009, bahwa masalah itu top down. Ya, contohnya seperti begini. Kalau misalnya meningkat besar itu adalah problem statistik spesifik. Bagaimana membuat kunci yang aman? Kita kan seharusnya bikin sendirilah, kunci yang aman yang ini spesifiknya apa. Kalau lingkaran itu adalah pokok bahasa, kita pakai kunci simetri. Pokok bahasa keamanan e-commerce. Kalau untuk lingkaran kecil itu merah, itu ada mata kuliah e-commerce. Untuk mata e-commerce itu adalah kita sendiri yang bikin. Apakah itu seperti Kajuna atau tidak? Komennya di bawah sini jika kalian nggak tahu ya, biar kalian paham. Jadi ada pasang pengertian. Di sini ada 10 lingkaran, ada yaitu novelty or kebaruan, importance for the field, avoidance of duplication, trends, ketersediaan data, metode, struktural, kontekstual faktor, ketersediaan dan dana dan bahan, faktor, waktu dan problems. Fokus itu adalah rencana kita sendiri. Checklist pertanyaan untuk peneliti. Jika ditanyakan, apakah masalah ini benar-benar penting? Apakah masalah ini sangat menarik untuk orang lain? Apakah masalah yang dipilih adalah masalah nyata, yang katanya nyata, atau sekadar dibuat-buat agar ada masalah? Apakah masalah memiliki keaslian dan kreativitas? Apakah saya dapat mencari solusinya? Apakah saya dapat memformulasikan hipotesis dari dalam bentuk yang bisa diuji? Apakah saya akan belajar sesuatu yang baru dari masalah ini? Apakah saya memahami hubungan dari masalah ini dengan pembahasan yang lebih luas? Apakah saya dapat memilih sampel sehingga dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas? Dapatkah seseorang mengulangi penelitian replikat? Apakah metode ini diusulkan dapat memberikan informasi yang saya butuhkan? Adakah penelitian dan penerapan hasilnya berguna? Jika berguna, iya, jawabannya benar. Hipotesa. Research questions state what you want to learn. Hypotheses are statement of your tentative answer to this question. Menurut pendapat saya, ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Kalau begini, kita langsung translate ke bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesianya, kita masuk pengertian lebih dahulu, yaitu hipotesa tidak harus terbukti positif. Jika fakta penelitian menunjukkan hasil sebaliknya, maka fakta tersebut malah merupakan temuan yang sangat berharga. Relevance. Penelitian seharusnya berguna untuk memetakan persoalan yang dihadapi manusia. Penelitian tidak diperuntukkan bagi keuntungan pribadi. Originality atau definisi. Memberikan teknik pengamatan dan kesimpulan orisinil, menampilkan keaslian pada gagasan atau ide orang lain, asalkan pekerjaan empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Memberikan interpretasi baru tanda bukti teori yang sudah ada. Menjadi lintas disiplin memerlukan yang berbeda. Banyak area yang sebelumnya tidak tereksplor dan di disiplin tertentu. Kalau tidak tereksplor itu aspek keaslian, originality, the approach, topik area, method, prosedur, itu adalah kata benda, tools, teknik use, data, finding, or teori, develop, definite, interpreted. Plagiaris itu
adalah artinya adalah mencuri untuk mewariskan ide atau kata-kata yang lain sebaiknya sebagai milikku sendiri, menggunakan produksi orang lain tanpa mengkredit sumbernya, melakukan penjualan pustaka, menyajikan gagasan dan produk baru dan asli yang berasal dari sumber yang sudah ada. Plagiaris test. Jika kalian susah hendak mencari link yang sudah didapatkan dari website tersebut, kalian harus bukalah http online essay buka blog essay plagiaris www.turnitin.com legend apa next grammarly.com atau plagiaris. Itu kalau grammar itu kalian tinggal simak dan hafal saja di pikiran kalian saja untuk membandingkan antara A, B sampai Z. Jika kalian grammarnya sama, kalian gantikan saja grammar yang lain, jangan berbeda lagi grammarnya, karena nilai itu bisa dikurangi 5. Metode manual, kalian bukanya ke google.co.id. Untuk parameter penelitian kualitas, untuk yang terakhir adalah parameter penelitian yang berkualitas, diberikan menjadi 7 macam, yaitu penelitian yang dilakukan lagi sistematis, terencana, hasil penelitian divalidasi serta struktur. Menurut para ahli Supino and Borer 2012. Yang kedua, penelitian empiris, latar belakangi oleh situasi yang real dengan data yang valid dan konkret. Menurut para ahli Kotari 2004. Penelitian yang memiliki kebaruan novelty yang bisa dibutuhkan dalam berbagai bentuk di berbagai bentuk menurut para ahli Litspause 2013. Yang keempat, yaitu penelitian yang memastikan kontribusi ke pengetahuan yang memiliki orisinalitas yang tinggi menurut para ahli, yaitu Sahu 2013. Itulah daftar pustakanya dan tulisan garis di bawah ini yang sekarang. Penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan karakternya bisa digeneralisasi untuk topik yang lain menurut Pak ahli Dawson 2009 dan Supino and Borer 2012. Yang keenam, yaitu penelitian yang bisa direplikasi oleh peneliti lain menurut para ahli Kotari 2004, Uneson et al 2012. Yang terakhir adalah 7. Penelitian yang mendapatkan citation tinggi di peneliti lain setelah dipublikasi dalam bentuk paper di jurnal ilmiah. Oke, sekian dari pertemuan ini. Jika ada kendala lain, silakan kalian komen aja lah di bawah ini sekarang. Salam Yunda University, bye bye, stay safe, stay strong. Stay strong, jaga keseimbangan kalian dan banyakilah sayuran serta kalian sehat. Jika kalian ada yang belum pernah vaksin, siapa-siapa saja yang belum vaksin, komennya di bawah sini sekarang. Kalian akan buru-buru nanti biar gak ribet. Sini rumahnya agak sepi. Oke, itu saja dari penutupan untuk materi pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.